Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang senantiasa mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam program Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan di hari Kamis 15 September 2022 di pagi hari ini. Sebelum kita bersama-sama belajar untuk merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Selamat pagi ya Bapa. Kembali anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu Tuhan, mengucapkan segala puji dan syukur atas setiap anugerah berkat yang Tuhan karuniakan bagi kami. Engkau menjagai kami, di dalam kami beristirahat di malam Tuhan, sehingga kami boleh membaringkan tubuh lelah kami, dan Engkau bangunkan dengan badan yang segar di pagi yang indah ini, sehingga kami boleh menikmati anugerah napas kehidupan yang baru, untuk kami bisa memasuki hari baru pemberian-Mu dengan penuh sukacita. Jika sebentar kami akan mengawali setiap aktivitas kami, setiap kegiatan kami dan pekerjaan kami, dan kami akan mendasarinya dengan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberikan hikmat bagi kami, supaya kami bisa merenungkan, menerima firman-Mu, dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai dasar untuk kami melakukan aktivitas kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini terambil dari surat Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12. Roma, pasal 12, ayatnya yang ke-12 yang demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tema renungan pada pagi hari ini adalah belajar untuk berharap, bersabar, dan bertekun. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan ayat emas yang telah kita baca di atas tadi. Ayat ini memiliki 3 kata kerja yang utama, yaitu bersukacitalah, sabarlah, dan bertekunlah. Dan ketiga kata kerja itu juga berturut-turut dipasangkan dengan 3 kata lainnya, yaitu pengharapan, kesesakan, dan doa. Kenapa hal ini bisa dipasangkan? Yang pertama, Tuhan tahu perasaan kita bisa dengan mudahnya putus asa. Kita seringkali bosan, kita seringkali susah. Tentunya pada saat kita mengalami tantangan hidup ataupun pergumulan hidup yang berat, pengharapan kita mudah lenyap dan hilang. Oleh karena itu, Tuhan berfirman, bersukacitalah, sambil mengingat pengharapan kita bukan pada situasi dan kondisi yang berat yang kita hadapi, tetapi kepada Dia, yaitu Sang Sumber Pengharapan. Itulah yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semuanya. Kedua, sabarlah dalam kesesakan. Kata sabar dipasangkan dengan kata kesesakan. Karena orang biasa yang sedang dalam kesesakan, dengan contohnya, mohon maaf, yang meninggal atau ditinggal mati oleh pasangan hidup, oleh orang-orang yang dicintainya. Kemudian usahanya yang bangkrut, dan juga pergumulan-pergumulan yang lainnya.
tentu saja sulit untuk bisa bertahan dan bersabar. Kita seringkali mengeluh, menjerit, bahkan putus asa di dalam kesesakan. Tidak sabar untuk menghadapinya dan ingin lekas-lekas keluar dari kesesakan itu. Namun Tuhan kembali berfirman kepada kita, bersabarlah. Apabila kita lihat di kehidupan kita yang umumnya saat ini, manusia bisa sabar kalau semuanya tentu bisa berjalan dengan lancar. Padahal orang yang tidak mengikut Tuhan pun juga bisa sabar karena semuanya lancar-lancar saja. Namun, ujian yang sesungguhnya bagi kita orang-orang Kristen adalah pada saat kita semuanya mengalami kesesakan hidup. Tentunya Tuhan tetap ada pada diri kita dan Tuhan mengingatkan pada kita supaya kita tetap bersabar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan yang ketiga, bertekunlah di dalam doa. Ketekunan adalah hasil usaha atau perjuangan, yang artinya hal itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi perlu kesetiaan, perlu ketelatenan, dan perlu pengendalian diri. Tuhan memberikan sebuah solusi pada pasangan kata ketika ini untuk kita yang kehilangan pengharapan dan mengalami kesesakan. Saya ulangi, untuk kita yang kehilangan pengharapan dan yang mengalami kesesakan, teruslah berdoa dengan tekun dan setia. Tuhan pasti mendengar keluh kesah kita dan akan memberikan pengharapan yang pasti. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar bersukacita. Kita belajar berharap. Kita belajar bersabar. Kita belajar menikmati kesesakan. Kita belajar untuk bertekun. Dan kita belajar untuk berdoa. Hidup kita pasti akan menjadi berwarna dan warnanya akan semakin indah apabila kita telah melakukan itu semua, karena di dalam diri kita sudah memiliki karakter seperti Kristus yang tentu saja muncul di dalam diri kita saat kita bisa belajar bersabar, kita bisa belajar berharap, dan kita bisa belajar untuk bertekun di dalam doa. Dan pengharapan itu akan muncul, kesesakan akan sirna saat kita semua berdoa dengan tekun di dalam Tuhan. Kiranya renungan ini bisa menjadi semangat bagi Bapak Ibu semuanya untuk melakukan aktivitas di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu, ya Allah. Kami mengucap syukur atas firman yang Engkau berikan bagi kami. Engkau mengingatkan bagi kami supaya kami bisa belajar untuk berharap, belajar untuk bersabar, dan belajar untuk bertekun di dalam doa. Kiranya Engkau memberikan hikmat bagi kami untuk kami bisa melakukan ini semua di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga pengharapan itu akan muncul dan kesesakan itu akan sirna, karena Tuhan akan mendengar setiap doa-doa kami. Dan di pagi yang indah ini Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang menghadapi pergumulan hidup yang berat. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan solusi yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh kembali melakukan kehidupannya dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Dan bagi saudara kami yang sakit,
baik di rumah sakit maupun di rumah mereka pribadi-pribadi Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dengan roh kesembuhan-Mu, melalui bilur-bilur-Mu, melalui darah-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan sembuhkan obat-obatan dan perawat dan juga medis yang menjadi sarana untuk kesembuhannya. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkatinya, sehingga ini boleh menjadi sarana untuk kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Dan bagi saudara kami yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan, kiranya Tuhan juga memberikan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Dan yang belum mendapatkan jodoh ataupun pasangan hidup, kiranya Tuhan berkati. Tuhan berikan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan boleh menjadi pasangan yang setia, mendampingi pasangannya sampai dengan akhir hayatnya. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan juga Bapak Ibu Majelis GKJ Margoyudan. Kiranya Engkau juga berkati mereka Tuhan. Tuhan berikan kesehatan bagi mereka semuanya. Tuhan berikan semangat di dalam pelayanannya, sehingga mereka boleh bekerja di ladang-Mu dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk panitia pembangunan, khususnya yang telah saat ini masih mempunyai tanggung jawab yang begitu besar, baik di sinode, di klasis, dan juga bagi jemaat GKJ Margoyudan. Kiranya Tuhan berkati melalui berkat yang Kau curahkan kepada jemaat-Mu di Margoyudan, sehingga jemaat kami boleh bersama-sama bersatu hati untuk menyengkuyung di dalam proses untuk pembangunan gedung kegiatan ini Tuhan. Dan kami percaya melalui berkat-Mu, kami semua bisa menyelesaikan tanggung jawab ini dengan baik. Tuhan, kami akan melakukan kegiatan kami akan kembali beraktivitas. Kiranya Engkau sendiri yang mau memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.